Konnichiwa, konbanwa, selamat siang dan selamat malam. Kembali lagi bersama gue Seva di konten ngobrol tentang anime. Tapi sebelum dimulai, gue mau mengucapkan minal aidin wal faizin ya. Ya semua yang ya pokoknya gue minta ya minal aidin wal faizin. Karena udah beberapa hari yang lalu kita sudah menjalankan bagi umat muslim yang menjalankan ibadah lebaran kan, ibadah puasa udah selesai baru beberapa hari yang lalu lebaran, dan gue karena sibuk dari itu jadi gue nggak upload video. Gue baru bikin lagi hari ini. Gue baru udah 4 hari apa 3 hari yang lalu gue udah nggak bisa, ya adalah pokoknya banyak gitu yang ada banyak acara. Oke, kali ini keren gini. Tema Windows 7 gue keren kan? Download nih cuy. Keren juga sih begini. Oke, kali ini gue mau ngebahas tentang ini salah satu dari anime atau manga atau light novel yang dimana dia adalah cerita tentang isekai. Nih mungkin udah tahu isekai lah ya, pokoknya isekai yang dimana dia kalau gue bisa bilang itu dia adalah isekai yang fantasinya berasa banget dibandingkan isekai yang lain. Kenapa bisa berasa banget? Ntar gue bakal jelasin. Tapi kali ini gue bakal nyebut judulnya, yaitu adalah Mushoku Tensei atau kalau misalnya di Inggrisnya ya ini Jobless Reincarnation. Ya ini tipikal isekai banget sih. Tipikal isekai. Sebenarnya dibandingkan isekai ya isekai juga sih isekai, tapi dia lebih ke tensei atau dimana dia mati terus hidup, dia mengulang kehidupannya lagi, nggak kayak isekai TI kan. Kalau kan isekai itu ada berbagai macam ya, ada berbagai macam tipe. Ada yang kayak isekai TI atau isekai yang dimana kalau misalnya lo dipanggil, disummon tuh biasanya disebut sama isekai TI bukan tensei tapi TI. Tapi kalau isekai tensei itu lebih ke dimana dia mati di kehidupan lamanya, muncul di kehidupan baru dengan tubuh yang berbeda. Kalau yang TI itu biasanya tubuhnya sama gitu, kayak orang Jepang yang pindah ya orang Jepang tersebut. Tapi kalau tensei berbeda biasa kayak gitu. Nah itu lo bisa lo lihat kalau misalnya perbedaan dari TI sama tensei itu, kalau nggak salah dari lo nonton slime aja, Tensura itu kan, kalau si slime itu kan tensei dia kan, karena dia mati terus berubah jadi si slime itu. Tapi terus kalau misalnya lihat TI itu kayak si karakter perempuan itu loh, yang pakai itulah atau enggak ya si dari mimpin pasukan gerejanya itu. Nah itu seperti itu perbedaannya dari TI sama tensei. Nah ini gue bakal ngebahas tentang Mushoku Tensei. Ini adalah salah satu anime yang menurut gue bener-bener fantasinya dapat banget dibandingkan yang lainnya. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena ada beberapa hal yang bisa gue sebutkan di situ. Dan ini isekai Mushoku Tensei ini dia berawal dari light novel atau novel series ya. Nah novel series ini dipublish di Shoshetsuka Ninaro. Nah ini gue mau ngasih tahu juga nih untuk orang-orang yang pengen bikin novel atau light novel gitu, tapi lu bisa nulis dalam bahasa Jepang ya. Dalam bahasa Jepang kan dengan bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris. Kalau lu bisa melakukan itu, lu bisa aja datang ke kayaknya gue nyimpen. Ada nggak ya? Mana sih gue? Kemarin tuh gue nyimpen, seinget gue. Nyimpen ini kalau nggak salah nih. Ini bukan sih, gue lupa. Shoshetsuka Ninaro bukan sih, aku lupa. Pokoknya kalau lu bisa nulis dalam bahasa Jepang, lu bisa ke websitenya Shoshetsuka Ninaro. Di situ lu bisa bikin novel atau light novel ya yang lu pengen lah. Kalau lu bisa dalam bahasa Jepang ya, karena ini website Jepang bukan website orang luar gitu, bukan ini. Dan ini di Shoshetsuka Ninaro ini nih. Ini dia URL-nya, lalu bisa lu lihat dah. Iya kalau nggak salah ini deh. Ini mah untuk bacanya. Nih di sini. Sorry habis makan.
Nah, lu bisa nulis di sini kalau lu ngerti bahasa Jepang ya. Lu bisa nulis bahasa Jepang dan lu bisa ngerti bahasa Jepang. Di Shosei Scalinaro ini juga banyak novel-novel atau series lain yang terkenal kayak misalnya nih Log Horizon. Terus ada juga Kokose no Retose kalau nggak salah. Mahoko, gue lupa Jepangnya itu. Mahoka Koko no Retose, ya, Mahoka Koko no Retose kalau nggak salah. Nah, kan Mahoka Koko no Retose. Ataupun ada juga ya banyak lah nih kayak nih. Ini ada mungkin yang lu tahu sedikit ya. Kayak misalnya yang terkenal ya kayak Konosuba, ini terkenal. Lalu Rido Filler, no. Ini sih ya inilah. Ini light novel rada-rada ini sini. Terus ada yang terkenal nih kayak Mahoka Kono Retose, terus ada mana lagi ya? Apalagi yang terkenal ini In Another World with My Smartphone. Terus ada juga ya pokoknya ada banyak lah. Ini juga nih Genjitsu Sugisha, gue lupa Okoku apa gitu. Dia juga dari Shosei Scalinaro. Nah itu kalau misalnya mau itu lo ini dah lo klik dah kamu itu. Dan kalau lo mungkin cerita lo bagus ya, banyak yang baca juga, kemungkinan ada banyak yang kayak publisher dari Jepang ya. Kalau misal lo beruntung, lo bisa aja dipublish sama, jadi ada ya lo bisa dapat bayaran lah kan. Kalau Shosei Scalinaro ini kan yang kayak cuman jatuhnya web untuk nulis doang sih, nulis dan banyak yang banyak yang baca lah seperti itu doang. Oke, balik lagi ke Mushoku Tensei. Nah, ini dia kan dari novel dari Shosei Scalinaro, terus dibikin di ini sama publisher di Jepang, ditaruh di mana nih ya dia? Ya pokoknya di salah satu majalah light novel lah ya. Dan pembuatnya ini bernama Rifujin Namagonote. Namanya begitu ya. Ini ditulis sama Rifujin Namagonote, diilustrasikan dengan Shirotaka. Oh ya, sebelum itu di Shosei Scalinaro ini kalau nggak salah lu nggak harus ilustrasi juga nggak apa-apa, nggak pakai ilustrasi juga nggak apa, cuma tulisan doang, itu pun tidak apa-apa. Oke, balik lagi. Ini Mushoku Tensei ini ada manganya. Gue jujur sebelum nonton anime gue baca manganya, lalu muncul animenya ya gue nonton animenya. Dan ini berkali-kali ya kena di gua nih, yaitu adalah meremehkan satu series ataupun satu hasil, satu karya lah. Dimana gue dulu awalnya kan sebelum animenya keluar itu kan memang sebenarnya udah terkenal ya dia. Mushoku Tensei itu tuh terkenal banget tentang isekainya, karena banyak yang bilang itu isekai itu ya Mushoku Tensei lah, seperti itu. Kayak untuk hal kayak genre isekai itu ya Mushoku Tensei yang dikedepanin lah, seperti itu. Kayak misalnya kalau di manga ya One Piece lah, seperti itu. Gue dari kemarin kalau ngomongin manga One Piece dulu, pokoknya ya One Piece is number one, the best. Oke, balik lagi. Jadi ya kayak gitu, banyak juga yang suka ceritanya. Waktu itu gue agak penasaran dong, gue coba baca manganya dan ternyata ya gue kurang suka. Pada saat gue baca manganya gue agak nggak suka gitu dengan karakternya, seperti apa karakternya si MC-nya si Dablak si ini siapa sang ya orang ini ini yang dia apa sih namanya, terlalu ini mah kalau bahasa kotor tuh sangian. Ayo gue ngomong gak enak banget sumpah. Ya pokoknya itulah tuh, ngeselin lah pokoknya. Nah itu gue pas baca manganya gue kurang suka dari ceritanya. Namun kan gue dari awal dari situ gue udah nggak suka ya, karena dari manganya gue nggak suka. Gue nggak nyoba untuk baca light novelnya. Akhirnya muncullah animenya dan orang banyak yang nantiin tuh. Waktu itu di Musashi aja udah banyak banget yang nonton, mau nungguin kan. Gue cobalah nonton beberapa episode. Pada saat beberapa episode awal gue nggak suka tuh, awal episode awal tuh gue nggak suka. Udahlah gitu, gue juga udah tahu ceritanya karena gue ngikutin di manganya. Meskipun gue nggak suka tapi gue sedikit ngikutin lah. Gue mencoba untuk mengikuti. Udahlah gitu kan. Namun ini tuh ya ampun, namun ini tuh kalau lu pada saat di episode awal tuh gue nggak suka, namun pada saat di episode akhir atau pertengahan ke akhir, dimana pada saat yang udah ditembakin laser atau apa yang diteleportasi itu, sebenarnya gue udah tahu ceritanya, tapi ini beda banget dari sama manganya gitu, dapat feelnya gitu di animenya, karena
Seingat gue di animenya itu kan studionya dibuat untuk ini ya, katanya sih gue nggak tahu benar apa enggak. Katanya entahlah, gue lupa studio Bain ini, katanya sih cuma katanya dibikin untuk hanya untuk inian apa namanya, Mushoku Tensei gitu. Ini televisi series cuman Mushoku Tensei doang, dia doang kan, katanya hanya untuk Mushoku Tensei gitu. Tapi ya kayaknya sih bener nih kalau gue lihat dari ininya ya, tapi nggak tahu deh. Dan memang seru, dan pada saat dianimasikan itu ada beberapa yang berbeda dengan manganya ya, tentu ya berbeda. Itu bener-bener bagus banget, meskipun ya di awal-awal agak begitu, tapi lebih pace-nya itu dapet banget. Pacing dari ceritanya dari tep 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 tep, dari pelan naik sampai ke tragedi, naik tuh terus. Dan it's the best man untuk isekai. Dan gua meremehkan satu karya, dan ini pernah terjadi waktu gua SAO sih, waktu SAO dulu tuh, waktu 2012 gua kan anime udah lama banget. Waktu itu rame banget SAO, gue juga apaan sih nggak jelas SAO. Gue nggak baca manganya waktu SAO, karena SAO gue waktu itu manganya ada nggak ya, gue lupa. Gue nggak baca, gue agak apaan sih SAO. Pas gue nonton, gue tergila-gila. Dan sekarang pun ini gue tergila-gila dengan Mushoku Tensei, karena ini ini bagus banget ini. Ini ceritanya itu isekai, ya isekai gitu. Mau bagaimanapun isekai, tapi isekainya itu bener-bener berasa. Di sini gue bisa jelasin berasanya isekai di mana. Pertama adalah untuk isekai itu biasanya karakternya itu, kalau misalnya di Isekai Tensei itu dapetin kekuatan yang dimana tiba-tiba langsung bisa bahasa dari dunia itu. Namun di sini kayak lebih, dia nggak langsung dapat bahasanya, tapi dia harus belajar dari bahasa manusianya gitu kan. Bahasa manusia dia belajar, terus ya mungkin ada sedikit kelebihan di mana dia bisa magic tanpa enchant atau tanpa ngomongin ada kalimat-kalimat gitu, dia langsung bisa ngeluarin gitu. Namun tetap saja dia kayak dari ini tuh kekuatannya dari nol, dari zero menuju ke hero, seperti itulah kayak gitu. Tapi ya nggak zero banget lah gitu, dimana dia harus belajar bahasanya sendiri. Terus ada sedikit ada dimana dia ngasih lihat, gue sih kalau ini untuk akhir-akhir ya, dimana dunianya tuh diliatin banget. Lalu kan di anime ini kan ada banyak di series ini kan series isekai dimana banyak sub race atau banyak race yang berbeda atau ras berbeda, dimana ada ras manusia, ras demon atau ras iblis, terus ada ras apa sih yang setengah manusia dengan setengah, banyak lah pokoknya rasnya. Dan tiap dari ras tersebut itu punya bahasa yang sendiri-sendiri, dan itu menarik karena MC-nya ini ya nggak langsung bisa dari gue langsung bisa ngomong sama mereka, tidak bisa. Dia benar-benar harus gue harus belajar untuk bisa bahasanya. Dan dimana ada beberapa cerita tuh yang di akhir tuh yang benar-benar kena banget ke gue, yang dimana cerita tentang Support ini ya, si Res Support yang ditakuti. Sebenarnya dia orang ya, dia emang dia pengen berbuat baik lah, dia orang baik. Cuma ya karena orang banyak udah takut lah dengan dia karena rasnya dia tuh katanya serem atau bagaimana. Terus udah diceritain jadi kayak bahan-bahan takut-takutan untuk anak-anak kecil gitu. Dan ternyata pada saat ketemu ya dia adalah orang baik, dan itu dia berusaha untuk buat dia jadi baik lah dengan rasnya tersebut. Dan itulah bagusnya dimana semakin lama ceritanya semakin gelap atau dalam atau berasa, dan dunianya itu bener-bener berasa seperti fantasi. Kalau lu mau tahu nih sebentar ya, ini bisa lihat ya dari sini gue ya. Bentar. Ada satu scene itu yang akhir-akhir banget itu, yang seinget gue. Wait. Sorry nih gue pakai ini hanya Musashi ya, karena untuk yang paling gampangnya ingat dari situ sih. Pengennya gue ngasih aja, tapi ya udahlah, nggak usah pakai suaranya. Suaranya dimatikan saja sebentar. Gue lupa di episode berapa, kalau nggak salah episode 11 deh.
dimana dunia itu bener-bener dikasih lihat, dan itu keren abis sih, ajib banget. Mana bentar sebentar ya, where the hell is that man? Singkat gue di sini dah. Nih dia di sini. Bentar. La. Nih di sini gue di akhir sini. Nih tuh dia dikasih kayak kok gambar ininya situ. Nih tuh ini kayak ada bener-bener fantasi gitu. Dimana di sini tuh ada tuh dikasih lihat begininya. Pinter banget sih studionya ini. Tuh dikasih kayak ada gambar seperti ini, ada scene seperti ini. Terus ada mana lagi tuh ya? Ada scene ada beberapa sih. Tuh sampai akhirnya dia tiba di kota ini yang pada saat endingnya nanti dikasih lihat lah. Dan ada satu lagi yang benar-benar berasa banget fantasi untuk gue ya. Ini tuh bemen fantasi banget sih ini. Kayak ini tuh kalau gue lihat karakternya kayak dari Grand Blue Fantasy anjir. Sumpah, siapa ya, mirip siapa ya? Bener-bener kayak di Grand Blue Fantasy. Oke, tutup lah. Balik lagi. Nah, dari disitulah menurut gue kayak dunianya diperlihatkan, dan gue masih mau mencoba. Ini kayak bakal seru, jadi gue menunggu untuk season keduanya atau kur kedua. Ini kan sebenarnya katanya mau dibikin sampai habis ya, dan di animenya tuh ya. Anime itu mau dibikin sampai habis karena manganya baru sampai di arc-nya si yang masuk ke sekolah. Jujur novelnya udah selesai, novel seriesnya udah selesai, light novelnya masih berlanjut. Karena dari novel ke light novel kadang ada suka berubah ya ceritanya. Karena ya light novel ya udah ada editor yang dimana udah dibetul-betulin lah jalan ceritanya yang nggak semena-mena gitu. Di novel series sudah tamat, tapi di light novel belum. Jadi mungkin yang udah baca novel atau web novel ya, kalau di sini gue ngomong lebih baik web novel daripada novel ya. Kalau yang udah baca web novel pasti udah tahu gimana ceritanya. Jujur gue belum baca web novel, gue masih belum ada kemauan untuk baca web novel, karena jujur gue untuk web novel gue baru baca ini doang sih. Web novel tuh gue masih baca bukan web novel sih. Gue masih banyak bacaan yang belum gue selesain soalnya. Kayak misalnya ini Toharu Majutsu gue belum selesai baca. Gue belum selesai yang New Testament belum. Terus ada juga Jitsuryoku Shijosugi keras yang itu tuh yang si Hirotaka yang gua banget. Yang banyak bilang itu adalah gua banget tuh, karakter gua banget. Gua belum selesai baca juga. Terus ada juga gue habis makan cuy. Ada juga yang ini nih yang How Realist Hero Rebuild the Kingdom. Gue belum selesai baca. Jepang apa sih? Genjitsu Sugisha Yusha no Kokusai Kenki. Ini gue belum selesai juga bacanya. Ini ada animenya juga, ntar gue bahas deh. Ini bagus juga. Gue masih banyak banget yang belum bahas, belum gue baca, jadi gue nggak bisa baca Mushoku Tensei. Meskipun gue pengen banget sih baca, tapi yaudahlah, gue lebih nunggu animenya. Karena kalau anime, karena feel baca dan nonton anime itu beda banget. Lu baca itu menggunakan imajinasi sendiri, tapi kalau anime udah ada ininya. Dan gue nggak mau menghancurkan nanti pada saat gue udah baca, imajinasi gue menghancurkan anime tersebut. Kayak misalnya waktu ini Toharu Majutsu, gue nggak mau kayak gitu, gue nggak mau kejadian lagi, bener dah. Gue lebih baik nunggu aja dah. Gue nunggu animenya, nunggu kur kedua, karena singkat gue bentar lagi deh kur kedua deh dimulai deh. Kur kedua kapan sih? Singkat gue bentar lagi, bener-bener dimulainya tuh kan kemarin Januari ya, selesai bulan April kalau nggak salah. Iya, selesai kemarin April kalau nggak salah. Maret, Januari, Maret. 3 bulan. Kalau nggak salah April, Mei apa Juni, gue lupa. Bakal muncul lagi tuh yang kur keduanya. Jadi akan aku tunggu. Jadi gue bakal tunggu. Dan mungkin kur kedua ya dibikin satu kur doang, dimana ya dia cuman 12 episode gitu. Tapi ya nggak apa-apa deh, gue kalau dibikin kur gitu yang penting dibikin selesai. Karena ini kalau lo mungkin baca manganya, gue udah baca manga ya sampai pada saat chapter terbaru ini ya sekarang nih. Ceritanya makin agak seru sih, semakin seru gitu, dimana
Meskipun ada sedikit kendor di mana dia nggak terlalu keras lagi seperti yang awal pada saat dia diteleportasi gitu. Tapi ya kita coba lihat aja karena ini, oh men, fantasinya dapat banget, gila. Gue bisa rekomend lu kalau lu nyari yang fantasi ya. Lu mencari fantasi dan cerita storytelling ya, gue bisa merekomend lu tentang anime ini, Mushoku Tensei. Karena nggak semua anime itu atau cerita itu punya storytelling yang bagus. Cuma beberapa anime atau cerita doang yang mempunyai storytellingnya bagus, atau pembuat buat ceritanya itu bagus gitu. Kayak ya contoh One Piece. Gue ngomong One Piece dulu. Ya contoh One Piece atau ini. Storytelling tuh ya, dia berceritanya itu, menulisnya itu bagus lah, atau bisa kalau misal lo ngerti gitu ya, itu tuh suka. Kalau untuk perasaan gue nih, kayak kita kebawa ke dalam dunia tersebut. Dimana kalau kita sudah kebawa ke dalam dunia tersebut, itu tuh udah cerita yang bagus. Ya karena kita bisa berpartisipasi dengan cerita itu. Jadi kayak kita ada punya emosi dalam cerita itu, kita punya suatu hal lah di dalam cerita itu yang kita berkontribusi di situ. Kayak misalkan kalau One Piece itu kan kayak kita seakan-akan yang membaca itu sebagai Straw Hat, salah satu dari Straw Hat, dimana kita melihat petualangannya dari si Luffy. Dan untuk storytellingnya dimana dia ada masalah dari hal yang kecil sampai yang terbesar, dimana ada world buildingnya seperti itu. Dan ini tuh untuk untuk Mushoku Tensei itu punya kemampuan seperti itu. Tapi apakah akan lebih bagus dari One Piece ya tidak tahu, karena untuk cerita sebesar One Piece itu kemungkinan tidak akan pernah ada dan tidak akan ada itu. Ini salah satu dari inian gue, karena menurut gue nggak ada, jujur nggak ada. Attack on Titan pun yang hampir semana ceritanya yang dapat itu pun menurut gue masih belum bisa ngelewatin One Piece. Oke. Mungkin cukup sampai situ dulu nih Mushoku Tensei. Kalau lo mau nonton yang fantasi dan isekai fantasi, gue bisa rekomend lo itu. Tapi ingat, kalau mau nonton ini lebih baik pakai headset. Karena ada beberapa scene yang menurut gue tidak senonoh ya. Jadi lebih baik pakai headsetmu, tontonlah di kamarmu. Oke, thank you yang sudah mendengarkan. Sekali lagi, karena berhubung sudah lebaran ya kan, gue minal aizin wal faizin ya bagi yang menjalani. Oh ya, singkat gue yang ini juga sedang ini juga kan, yang agama lain juga sedang ada acara juga pada saat hari kita lebaran juga kan. Oke, thank you yang sudah mendengarkan ya, yang mendengarkan ocehan gue. Thank you sudah mendengarkan. Bye bye.